berzikir, ruhnya lemah. Maka jadi mesti banyak berzikir. Majelis ilmu di majelis zikir. Ada orang yang jasadnya hidup, badannya hidup, tapi jiwanya lemah, letoy, lesu, lunglai, mau mati. Maka jiwa ini harus zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau itu yang sering diucapkan, itulah nanti yang akan datang ke telinga pas kita mau mati sakratul maut di ruang ICU. Ibu, bapak pernah gak terngiang-ngiang suara musik? Pas mau tidur malam, terngiang suara musik. What can I do? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau putar? Apa yang sering kau tengok? Itulah yang akan datang nanti ketika mau mati. Makanya sering-sering berzikir, sering-sering ikut toko yang kemudian menjadi masjid atas jasa seorang hamba Allah bernama Bapak Haji Samsul Asmara Siregar. Ustaz tahu dari mana? Baru saya baca tadi. Kalau Bapak Ibu punya 300 ruko semuanya tinggal. Tapi 3 ruko yang dijadikan masjid sampai hari kiamat, setiap hamba Allah bersujud menempelkan keningnya kemari, maka mengalir ke makam, lapanglah kubur, teranglah kubur. Oleh sebab itu orang yang berakal itu kata Nabi Al-Kayyis, orang yang berakal. Orang berakal bukan orang yang kaya. Orang berakal bukan orang yang cerdas IP-nya 4. Orang berakal bukan profesor doktor. Orang yang berakal adalah mandana nafsahu, bisa ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia beramal memikirkan apa yang didapat sesudah mati. Punya ruku banyak, betul. Ada orang mati buat ruku? Tinggal. Tapi kalau ruku dijadikan masjid, diwakafkan di jalan Allah sampai hari kiamat. Sampai hari ini, petang ini kita ceramah, kalau orangnya masih hidup, maka ditenangkan Allah batinnya, dimurahkan Allah rezekinya. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, apa dia? Shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah. Itulah orang yang cerdas. Jadi Bapak Tuan Haji Samsul Asmara adalah orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia berpikir bukan saat hidup di dunia, tapi berpikir sesudah meninggal nanti. Bagi ibu-ibu yang tak punya duit untuk beli ruku, apalah amal yang bisa tetap mengalir walaupun kita sudah mati? Waladun salihun, anak yang soleh. Ustaz Somad, tolong doakan saya supaya punya anak Ustaz. Umur saya sudah 50 tahun Pak Ustaz. Kenapa tak juga kunjung tak datang anak Pak Ustaz? Nanti di akhir majelis kita doa bersama-sama, mudah-mudahan diberikan Allah anak yang soleh dan solehah. Anak soleh tak ada, duit beli ruko tak ada. Apalagi yang bisa mengalir? Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ada orang tiga-tiganya dapat. Kaya, ilmu bermanfaat dia punya karena dia alim ulama, anaknya pula soleh solehah. Alhamdulillah. 3 tak dapat, 2 dapat. 2 tak dapat, 1 dapat. 1 pun tak ada, mati aja lah. Apa guna kita hidup di dunia ini? Masya Allah, masjid ini indah. Saya kalau tak ditulis tadi buku sejarah itu diceritakan ini ruko, tak tahu saya ini ruko. Mana tahu kita ini ruko? Nengok ke atas macam Masjid Al-Hamra di Spanyol. Masya Allah. Andai ada orang yang diikat matanya kemari, dibawa ke sini, suruh buka. Setelah itu disuruh dia ditanya, di manakah Anda berada? Tengok, Spanyol. Terus ditengoknya ada orang, oh Medan. Masya Allah, tabarakallah. Pintunya pula pintu Masjid Nabawi, atasnya pula kubahnya emas, tiang-tiangnya pula indah rupawan, karpetnya pula karpet mahal, memandang kemari pula ada pintu Ka'bah lengkap dengan gembok-gemboknya.
direkam ini, streaming, pasti banyak orang heran. Ustaz ceramah di mana itu? Yang kalian bilang di ruko. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengajarkan orang Islam itu tak perlu kaya. Orang Islam susah, miskin, melarat, baju compang-camping. Ini bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita kalau mau selamat dunia akhirat mesti kaya raya. Betul? Ibu sampaikan ke anak-anak ibu, "Nak, aku ingin kau jadi anak yang kaya supaya bisa kau nanti bangun masjid." Itu pesan Ustaz Somad tadi. Engkau mesti kaya supaya bisa kau nyumbang karpet masjid. Tak bisa kau nyumbang karpet masjid, kau sumbang mikrofon masjid. Tak bisa nyumbang mikrofon masjid, kau sumbang AC masjid, CCTV masjid, supaya jangan hilang selop-selop orang. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak bisa kasih semua, jangan tinggalkan semua. Bisa kasih semua, buat semua. Tak bisa semua, kasih sedikit pun jadilah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yajma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat sampai ke kubur ada 3. Yang pertama, mal, harta. 5 mobil ibu, 5-5-nya ikut mengiring. Motor bapak yang mahal-mahal ikut mengiring. Selimut beludru yang dibeli di luar negeri ikut dibawa mereka. Tapi sampai ke pelataran parkir, selesai itu habis pemakaman, doa talqin, mereka pun pulang ke rumah. Tinggallah sebatang kara sendirian di dalam lubang 2 meter kali 1. Siapa yang mengawali? Mereka yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, prek. Begitu meninggal kalian, belum lagi meninggal, udah matanya melirik kemana-mana. Ustadz provokator. Saya sekedar mengingatkan bahwa hidup ini hanya sementara. Setelah ini kita akan pindah ke tempat yang lebih kekal dan abadi. Apa yang mengalir ke makam kita di sana? Kalau sempat anak ini dibawa pengajian, nih anak-anak. Bangga kita anak-anak pengajian. Anak-anak pengajian. Mereka nih yang akan bangun tengah malam, ambil wudu, usolli sunnatat tahajud, raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diangkat tangannya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kenapa dia tahu? Diajar dia. Dari kecil sudah dikenalkan pada ulama. Dari kecil sudah diajak ke masjid. Dipakaikan pakaian kehormatan, kemuliaan. Yang pakai jubah, bagus. Yang pakai sorban, bagus. Yang pakai baju Melayu, bagus. Yang pakai baju sekolah, maklum, belum pulang ke rumah. Yang penting menutup aurat. Jangan permasalahkan. Sudah baik-baik semua. Ini yang akan membacakan Yasin malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya, sebentar ya. Halo. Matikan HP, jangan campur kalam Allah dengan kalam manusia. Kalau mau mengaji, matikan HP, khusyuk, ambil wudu, menghadap ke arah kiblat. Setelah selesai baca Quran, berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu min surat Yasin. Ya Allah, bacaan Yasin yang baru kubaca, sampaikanlah pahalanya ke almarhumah emakku, ke almarhum ayahku, ke almarhumah istriku, ke almarhum suamiku, ke almarhum anakku, ke almarhum kawan-kawanku. Abdul Somad, apa yang kau cari jadi ustadz ini Abdul Somad? Apa yang mau dicari? Tak banyak, yang dicari hanya satu. Ketika berita kematian Abdul Somad sampai di Medan, orang Medan ramai-ramai berkirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Yang dibaca sekarang. Bondong-bondong malaikat datang dari Medan ke Pekanbaru membawa Al-Fatihah. Apa maknanya? Ada amal yang tak putus sesudah mati. Tapi katanya kalau sudah mati itu putus, Pak Ustaz. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, amalnya putus. Amal orang yang mati itu yang putus. Amal orang hidup untuk orang mati tidak putus. Ini Abdul Somad.
Iza mata Abdul Somad, kalau mati Abdul Somad, inqata'a amaluhu, Abdul Somad amalnya putus. Dulu Abdul Somad bisa ceramah, sesudah mati bisa dia ceramah? Mana bisa? Putus. Tapi amal orang Medan ke Abdul Somad tetap tak putus. Mana contohnya? Salat jenazah. Usolli ala hazihil janazah arba'an takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Jenazahnya udah mati apa belum mati? Sudah. Amal sholat jenazah itu amal orang hidup apa amal orang mati? Amal orang hidup untuk orang mati sampai. Jangankan orang, amal pokok kayu pun sampai. Oh, pokok kayu ada amalnya? Ada. Nabi menengok sahabat melihat Nabi membelah pelepah korma, fasaqahu nisfain, dibelahnya jadi dua, dicucukkan. Oh, ini yang nonton ini kan tak semua orang Medan. Apa itu dicucuk? Ditusukkan. Diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Maka pelepah korma ini bertasbih, selama dia basah dia bertasbih, maka tasbihnya turun kepada orang yang ada di kubur. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Ah, itu kan akal-akalan Abdul Somad aja itu. Nah, itu bukan kata saya, itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Itulah mengapa orang habis meninggal dunia diambilnya bunga-bunga, ditaburnya. Karena bunga-bunga itu pun bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini 1 ton bunga kalian siramkan. Jangan berharap pada amal pelepah korma. Jangan berharap pada tasbih bunga mawar melati. Kenapa? Karena belum tentu orang akan melakukan itu pada kita. Tapi berharaplah pada amal kita. Didiklah anak-anak ini dengan pendidikan agama. Kalau sampai kita meninggal dia pakai sabu-sabu narkoba, Pak Ustaz, mengalir juga dosanya. Namanya dosa jariah. Amal jariah mengalir, dosa jariah mengalir. Kenapa dosa jariah mengalir? Karena dia tidak dididik pendidikan agama. Masuk sanawiyah, mantap. Masuk pondok pesantren, keren. Islamic boarding school, hebat. SD Islam, bagus. Tamat SD Islam, hafal juz amma. Juz 30, bagus. Pandai dia baca Quran. Bisa dia jadi imam untuk adik-adiknya. Ketika tengah malam dia tahajud, witir, baca. Sampai pada akhirnya dunia ini hari kiamat. Anaknya mengajar kepada cucunya, cucunya mengajar kepada cicitnya, sampailah hari ini. Maka ini amal terus mengalir, investasi akhirat yang tak putus. Ada pula tanah, dibuat sekolah, disampaikan kepada anak yatim, silakan mendaftar, bebas uang bangunan, gratis. Lebih baik lagi. Saya tak sanggup Pak Ustaz, duit tak ada, tanah tak lebar, pergi ke panti asuhan. Pagi-pagi antarkan sarapan pada panti asuhan. Besok sore antarkan makanan. Kenapa unjuk rasa? Saya sangka ribut di luar ini unjuk rasa. Kami tak mau penceramahnya udah dilaporkan ke Mabes. Yang di dalam sama yang di luar jangan kecewa, pahalanya sama. Yang di luar itu tidak menengok Ustadz langsung, tapi ada di sana layar besar saya tengok tadi. Sudah dipasang. Salah kalian lah, kenapa lambat datang? Adapun yang dari atas tak pernah nampak. Kau nampak kau Ustadz Somad tadi? Tak nampak aku kali. Ujung topinya aja nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu pengajian susah, orang mesti datang ke masjid. Zaman sekarang tak ke masjid pun sudah bisa mendengar pengajian. Tinggal dibukanya aja streaming www.youtube.com. Kawan-kawan streaming, macam-macam bentuk HP, ada hitam, ada putih, semua HP. Yang punya masuk surga sama HP-HP-nya sekalian. Mobil-mobil yang parkir di luar itu, ada yang mengatakan mobil untuk apa mobil banyak tak masuk surga.
mobil masuk surga kalau mobil itu diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mobil wakaf untuk masjid. Jenazah yang berat-berat jangan dipikul, pakai mobil ini. Orang sekarang kan, untuk apa dipakai banyak-banyak? Untuk apa ditinggalkan banyak-banyak? Itu tidak akan membawa berkah pada hidup. Tapi tinggalkan. Ya perlu kaya, mobil tak bisa dibawa mati. Siapa bilang mobil tak bisa dibawa mati? Mobil diwakafkan, bisa dibawa mati. Ruko diwakafkan, bisa dibawa mati. Anak diwakafkan, bisa dibawa mati. Anakku ini kuwakafkan untuk pendidikan agama supaya dia menjadi guru agama. Anak pertama dokter spesialis, anak yang kedua lawyer pengacara, anak yang ketiga menuntut ilmu jalan fisabilillah. Ini kadang orang kalau anaknya sekolah agama, anakku yang pertama apa? Dokter, mantap, duitnya banyak. Anakku nomor 2 sekolah mana? Pengacara, hebat, gajinya per menit. Yang nomor 3 di pesantren. Oh, makan apa? Allah sengaja jauhkan otak kita di atas, lambung kita di bawah, supaya otak kita jangan hanya berpikir makan. Sekolah di mana? Di Mesir. Nanti kalau balik makan apa? Makan aja ada di otaknya. Orang kalau otaknya dekat lambung, memang itu makan. Di situ otaknya, di situ lambungnya apa namanya? Udang. Maka disebut otak udang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu makan ini penting, mencari nafkah ini penting, mencari harta ini penting. Tapi otak dipakai hanya untuk berpikir makan. Apa beda kita sama kambing? Apa beda kita sama ikan mas koki? Maka harus berpikir bahwa setelah makan ada memberi makan orang lain. Setelah punya kendaraan, bagaimana orang lain kita belikan kendaraan untuk wakaf. Setelah punya harta ruko, bagaimana ruko juga kita berikan. Kalau dingin kamar kita pakai AC, bagaimana orang di masjid juga merasakan tenang, adem, ayem. Kenapa kita bisa tenang ini? Padahal tertutup semua. Ada AC. AC. Siapa yang berwakaf AC? Sudah sebanyak ini pun AC-nya berkeringat juga kurasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya singkat sekejap saja, macam orang lalu di tepi jalan. Ini pinggir jalan, ini seberang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini macam orang merantau. Abdul Somad datang merantau ke Medan. Datang tanggal 26. Hari ini 26, besok 27, habis itu pergi. Ceramah ke perdagangan, ceramah ke percut, ceramah sekarang di apa nama tempatnya? Pokoknya kalau ditanya orang nanti ceramah di mana? Itu Masjid Ruko tuh. Padang bulan. Ceramah lagi nanti malam, ceramah besok, habis. Tidak bisa ditambah, tak bisa dikurang karena memang sudah jadwal begitu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wa la yastaqlimun, tak pula dapat dipercepat walaupun sesaat, sampai masanya mati. Bisa umur itu ditambah? Mana bisa? Emang pulsa pakai tambah? Emang galon isi ulang? Sampai masanya mati. Yang muda jangan bangga. Kalian pikir kalian hidup karena muda? Berapa banyak anak muda mati? Ngebut mati. Ada tak ngebut, duduk-duduk minum kopi, mati. Kopi Mirna diminum, mati. Yang tua jangan putus asa, yang sakit jangan hilang harapan. Berapa banyak orang sakit sudah diponis dokter, Bapak pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga. Kalau ada dokter nanti ngomong begitu, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut udah dekat, Pak. Ustaz, saya sudah diponis dokter, Pak Ustaz. Apa katanya, Pak? Kata dia, saya udah tak ada obat lagi. Berapa lama? Katanya, saya hidup tinggal 2 bulan lagi. Udah berapa lama, Pak? Udah 2 tahun. Tak mati-mati. La haula wala quwata illa billah. Kuasa umur di tangan, kudrat, iradat, genggaman kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad masih hidup sampai ujung tahun 1440 ini.
Nanti tanggal 1 September masuk Abdul Somad tahun baru 1441 Hijrah. Kawan-kawan Abdul Somad ada yang sudah mati meninggal dunia. Kawan-kawan Abdul Somad ada yang sudah kena stres, stroke. Kenapa Abdul Somad masih hidup? Kenapa masih bisa ceramah? Tujuannya cuma satu. Ayyukum ahsanu amala, supaya beramal soleh. Ini banyak orang salah jawab. Ibu sehat-sehat aja sekarang, tampak lebih muda. Apa sih rahasianya? Saya rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Kenapa sehat sampai sekarang? Diet. Berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba? Berapa banyak orang muda mati mendadak? Jawaban yang benar adalah, aku masih hidup karena Allah ingin aku beramal soleh. Ya Allah, kau panjangkan umurku, kau sehatkan badanku, kau beri aku istiqomah, aku akan beramal soleh. Jangan puas berhenti sudah punya masjid besar, tapi besok akan tetap beramal. Keluar dari masjid, baca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, keluar aku dari masjid ini, bukakan aku pintu rezeki-rezekimu. Yang berdagang, terus jualan. Kau jualan di mana? Di ruko. Lanjutkan. Kau ada ruko? Tak ada, Pak Ustaz. Jual apa kau? Online. Mantap, transfer duitnya, keluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5%. Ustaz ngomongnya salah tuh, bukan setengah, setengah. 2,5%. Kalau pendapatan setahun 1 juta, 1 tahun 100 juta, 2,5% dari 100 juta. Berapa itu? Emang kalau cerita duit ini banyak yang lupa. 2,5 juta. Berapa uang saya baru kena zakat, Pak Ustadz? 85 gram emas. Karena zaman Nabi tak ada duit kertas. Yang ada zaman Nabi 2 duit. Dinar, duit emas. Dirham, duit perak. Tak ada duit kertas. Kertas itu datang belakangan. Zaman Nabi duit emas dinar 1 keping 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping kena 2,5% rubuhul usyur. 4,25 gram kali 20 sama dengan 85 gram. 1 gram emas sekarang berapa? Yang paling tahu ibu-ibu, karena emasnya banyak. 1 gram emas 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Bagi 12 bulan, 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Siapa yang punya pendapatan 3.600.000, maka keluarkanlah zakat 2,5%. Kalau bupati, wali kota, gubernurnya mau potong atas, mantap. Semua zakat PNS, pegawai BUMN, guru, potong atas 2,5%. Setuju? Yang bilang tak setuju berarti tak ada gajinya tuh. Pengalaman saya sosialisasi zakat, ketika saya bilang semua zakat potong atas supaya tak susah lagi orang minta zakat. Mohon maaf Pak Ustaz, kami fakir miskin. Hah? Kok kau bilang fakir miskin? Kok kan PNS ada gaji. Kami datang ke kantor tak ada gaji lagi Pak Ustaz. Kenapa? SK udah tegadai di bank. Semuanya kredit. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu Pak Ustaz. Apa? Bini. Nah, bini dan yang lunas. Lain kredit. Panci pun kredit. Rice cooker pun kredit. Tidak ada gunanya hidup gaya kaya raya, tapi sebenarnya kita susah dan menderita. Lebih baik hidup bersahaja, tapi hidup tenang. Orang kalau tak ada utang, detak jantungnya normal. Tapi kalau banyak utang, lewat orang di depan, agak kuat gasnya sedikit, tak kuat. Kenapa? Disangkanya debit kolektor, mau nagih utang. Oleh sebab itu maka hidup ini kita disuruh biasa-biasa saja. Jangan tampil. Sekarang orang semuanya mau tampil, mau gaya hebat, semuanya mau divideokan, semuanya mau ditunjukkan kepada orang. Dulu orang kalau makan, makan aja sendiri. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan. Sekarang enggak, sebelum makan. Alhamdulillah pagi ini mau makan nasi goreng.
Parah kali orang sekarang. Semuanya mau ditunjukkan pada orang. Padahal dulu orang yang suka menunjukkan kepada orang ini disebut riya. Riya. Dulu orang kalau berdoa menghadap ke Ka'bah. Ini pintu Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Allahumma inna nazar. Sekarang enggak. Di belakangnya Ka'bah. Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di depan Ka'bah. Ya Allah. Udah kacau udah dunia ini sekarang. Tapi bukan berarti Bapak Ibu yang merekam acara pengajian ini tak baik. Baik. Yang merekam acara pengajian ini niatnya untuk supaya pengajian tersebar kepada yang tak datang. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit, didengarnya ceramah ini, bertambah imannya. Kebetulan rukonya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, pelitnya minta ampun. Pas didengarnya, iya juga kata Ustaz nih. Kalau gitu aku sedekahlah. Dipanggilnya lah ketua masjid. Assalamualaikum ketua masjid. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah sakit? Ya Pak, nanti habis maghrib kami datang. Cepat datang, bawa kertas. Ini mau aku kasih surat wasiat. Saya yang bertanda tangan juga ini mewasiatkan 3 ruko saya untuk masjid. Sewanya setahun 300 juta. Ambil untuk masjid. Alhamdulillah. Pengurus masjid jangan senang dulu. Karena wasiat tidak dapat sebelum bapak itu mati. Makanya saya kasih tahu pengurus masjid, jangan mau terima wasiat tapi terima hibah. Karena orang kalau udah mau mati, disangkanya tak lama lagi umurnya, cepat dia ngasih tanda tangan, materi 6.000. Cuman Pak pengurus masjid yang 3 ruko hibah kemarin untuk operasional masjid, tak mati-mati dia Pak Ustaz. Sangka kemarin udah dikasihnya, ku tengok gayanya kemarin tak sampai 2 kali Jumat. Rupanya habis itu mati dia Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling bagus adalah hibah. Hibah itu begitu dikasihkan langsung serah terima, langsung dimiliki. Tapi yang paling bagus lagi supaya tak bisa dijual. La yuhabu, tak bisa dikasih ke orang lain. Wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak menantu. Wala yuba'u, tak bisa dijual. Apa itu? Itulah dia wakaf. Wakaf artinya berhenti, stop, tak mengalir duitnya, tapi mengalir kepada amal soleh di akhirat. Itulah dia wakaf. Bedanya wakaf dengan sedekah itu apa Pak Ustaz? Wakaf mesti ada 4 rukunnya. Yang pertama waqif, orang yang berwakaf. Yang kedua mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga mauquf bih, benda yang diwakafkan. Yang keempat ijab dan qabul. Yang diwakafkan ruku. Yang mewakafkan orang kaya. Yang menerima wakaf pengurus masjid. Ijab dan qabul. Aku wakafkan ruku ini 3 untuk biaya operasional masjid anak yatim fakir miskin tunai. Aku terima. Sah. Di mana dibuat akadnya? Di kantor KUA. Makanya ibu nanti kalau bapak pergi ke KUA, ibu jangan nangis. Abang mau kemana bang? Ke KUA. Apa? Bapak nih mau ke kantor KUA bukan mau nikah lagi. Iya kan Pak? Diam mereka. Mereka ke kantor KUA mau mengurus akta ikrar wakaf. Sekarang kita jam 5:07. Tadi saya mulai ceramah jam 4:30. Nanti ceramah akan selesai jam 5:30. Sesuai ketentuan kode etik di mana-mana 60 menit. Setelah itu baru ada kertas nanti saya jawab, tanya jawab. Saya tak pernah ceramah lebih, tak pernah kurang. Pokoknya tengok-tengok aja. Nanti jam 5:30 stop, berhenti. Game is over. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan itu karena banyak orang gelisah kalau tak jelas. Kalau tak jelas orang gelisah. Tapi kalau jelas insya Allah. Sama Ustaz Somad itu waktunya jelas. Asal habis 60 menit selesai. Anak lajang meminang anak gadis. Harus jelas nikahnya kapan. Kalau tak jelas dia risau gelisah. Kapan kau pinang aku bang? Pokoknya beres lah itu. Turun gaji 13 nanti habis selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wakaf ini luar biasa. Dari wakaf inilah bangun masjid-masjid besar. Bangga jadi orang Medan Sumatera Utara. Ini Istana Maimun. Di depan Istana Maimun masjid menjulang tinggi, arsitektur
Arab, Turki, Eropa, Masjid Raya Al-Masun, Jalan Sisinga Mangaraja. Siapa yang tak bangga? Masjid apa itu? Masjid Raya Al-Masun. Berapa umurnya? Lebih 1 abad. Sekarang 2019, masjid itu didirikan 1900-an. Tegak sampai hari ini berdiri. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, mengalir pahalanya. Di bulan suci Ramadan full, ditambah pahala buka bersama, makan bubur pedas. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok di TV. Bubur pedas di Masjid Raya Medan. Mantap. Tahu kita selama ini bubur manis, rupanya di Medan pedas. Minumnya kopi pahit. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau amal tetap kekal abadi, berwakaflah. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, orang-orang kaya yang mau berwakaf alhamdulillah, yang tak mau berwakaf innalillah. Di akhirat nanti kalau ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Saya tak peduli orang mau marah, orang mau sakit hati, yang penting udah kusampaikan. Banyak orang sekarang tak mau menyampaikan yang orang tersinggung. Jangan ceritakan wakaf, nanti yang punya duit sakit hati. Jadi cerita apa? Cerita sabar aja. Marilah kita menjalani hidup ini sabar. Duit kita hilang sabar. Laki kita hilang dilalikan pelakor sabar. Itu bukan pengajian, pembodohan. Kita harus menyampaikan saat ini anak-anak umat Islam tak pandai baca Quran. Kenapa? Karena biaya pendidikan mahal. Maka berikan beasiswa pendidikan gratis. Banyak anak yatim yang tak dapat mengecap sekolah, celananya koyak sobek. Bagaimana caranya? Pergi ke panti asuhan. Besok ibu malam ini pulang ke rumah, buka lemari, mana pakaian, masukkan ke koper, masukkan ke tas. Besok pagi pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan. Ya, Bapak ketuanya. Ya, berapa anak yatim di sini semua? Ada sekitar 100 orang. Keluarkan. Saya mau ngasih baju ini. Baju baru apa baju bekas, Bu? Tahu saya tanya, pokoknya ada lah ini. Berapa mau Ibu kasih? 2 orang aja. Oh, ini ramai ini di sini, Bu. Kenapa Ibu cuma kasih 2? Saya memang ngasih 2, tapi kami majelis taklim isinya 100 orang. Kalau 1 orang 2 kali 100 berarti 200. 1 batang lidi kalau berkumpul banyak-banyak diikat menjadi sapu lidi, maka yang dibuang bukan cuma sampah. Pencuri pun mati dipukul sapu lidi. Ini jangan berpikir kita sendiri, makanya jangan beramal sendiri. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau sendiri setan datang, tapi kalau ramai-ramai ngeri juga setan. Ramai, semua ada yang menggoda. Kau dari mana tadi? Aku dari Masjid Ruko di Komplek Citraland itu. Kau jadi menggoda sana. Pertama mau ku goda, aku tengok orang tu ramai, tak jadi, ngeri kali kau saya. Oleh sebab itu maka mesti berjamaah. Pengajian ibu-ibu berjamaah, pengajian bapak-bapak berjamaah, pengajian komunitas anak muda pemuda hijrah berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Yang bisa wakaf bagus, tak bisa wakaf infak. Kok tiba-tiba Ustaz ingat infak? Itu dia kotak infak. Hasil kotak infak. Kotak infak itu dibuat jangan lembut macam itu. Ini kotak infaknya lembut, bunga-bunga. Jadi orang pun ngasih, tak semangat. Coba kotak infak buat kotak peti jenazah. Ini pelajaran ini. Ini buat bunga-bunga gitu. Itu macam kenduri walimah nikah aja. Coba buat kotak infak itu bentuknya macam jenazah. Buat ditulis di luar. Anda bersedekah, kubur Anda akan lapang. Kalau kau tak bersedekah, patah-patah tulang. Barulah pas ditengoknya mak menggigil. Yang ngasih 500.000 kuburnya lapang, yang 5.000 perak siap-siap aja lah kalian. Aku tengok kota ini udah agak-agak mendekat kemari nih. Apa yang kan betul. Kadang-kadang yang kita khawatirkan itu jangan sering disebut, datang betul dia. Illallah. Mau masuk surga 2.000 perak. Oh, 20.000.
memilih warna karpet ini bukan sembarangan ini. Kenapa karpet ini tak dibuat warna hijau? Karena yang hijau itu 20.000. Maka dibuat warna merah, karena merah itu 100.000. Itu maka dibuat warna merah. Jadi saya pun malu pula ngasih hijau, pas saya kasih merah. Tapi ingat, jangan senang dulu kalau sudah lewat. Jangan kalian pikir senang dulu. Ini baru kotak nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Ini masih banyak menyusul lagi di belakang. Bagi yang udah lewat, jangan senyum dulu. Kalau yang tadi bawa duit 1 juta dalam dompetnya, dimasukkannya ke kotak itu 100.000, yang tinggal di dompet 900.000. Kalau mati dia di rumah, yang dibawanya mati yang 100.000, apa yang 900? Jadi kata orang, dunia ini hanya sementara, brother. Marilah kita beramal untuk akhirat. Yang kau masukkan 100.000, yang kau bawa mati hanya 100.000 itulah. Makanya orang mati itu kalau ditanya Allah, hei orang mati, ya, jangan lagi itu Pak Ustaz, takut kami. Hai orang mati, ya, mau kau hidup lagi? Mau. Kalau kau mau hidup lagi, kau mau buat apa? Disebut jawabnya dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup sebentar saja, sekejap saja ya Allah. Just a minute. Kalau kau kasih hidup, kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Saya tengok juga kotak itu. Khawatir saya balik dari kemari lagi. Kalian putar lah ke sana, yang masih belum. Belum. Jangan kalian pikir yang nyuting pakai kamera ini dia kusuk, enggak. Nah, itu biar jangan dipedulikan orang. Padahal dia pun takut juga itu nengok kotak itu. Nah, bawakan ke sana, bawa. Yang atas ini udah. Aku tengok belum ini. Dari tatapan matanya nampak kita belum. Kalau yang udah tuh agak pucat sedikit. Minta. Nanti kalau ada khatib naik ke atas mimbar khutbah Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kotak lewat, yang lain nyantai. Pukul-pukulkan ke lututnya sedikit. Kotak nih lewat. Kita sedang menyelamatkan dia, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua-tua dulu kita berpesan pada kita, orang-orang tua dulu apa kata mereka? Sedekah tolak bala. Mulit bin kedekut bin bakhil bin medit bil pedangki bil entah apalah. Pokoknya minta ampun kulitnya. Kalau sudah dia megang tak meleleh sama sekali. Duit itu kalau sudah dipegangnya lumat, hancur tak nampak lagi. Kalau ada gambar Presiden Soekarno itu tak nampak lagi mana Bung Hatta, mana Soekarno. Belit, bagian. Sampai akhirnya duit yang kau masukkan itulah yang dapat menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Banyak-banyak bersedekah, menolak bala, menjauhkan dari musibah, menyelamatkan dari azab dunia maupun azab akhirat. Tiap hari, tiap petang, tiap malam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rezeki mesti dijolok. Walaupun buah itu sudah masak, harus dijolok supaya apa? Turun dia kepada kita. Salah satu menjolok rezeki adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah banyak bersedekah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Itu kebun sawit punya siapa? Oh, punya saya Pak Ustaz. Itu kebun karet punya siapa? Punya saya Pak Ustaz. Itu ruko-ruko punya siapa? Punya saya Pak Ustaz. Udah ada bersedekah? Sebagian sudah Pak Ustaz. Istiqomah kami sedekah Pak Ustaz. Tiap hari Jumat. Berapa kau kasih? 2.000 perak. Zakat mesti dibayar. Wakaf sudah diberikan. Infak sudah. Apa-apa aja namanya nih Pak Ustaz. Kami banyak kali sampai pusing kepala kami. Ada namanya wakaf. Wakaf ini tak boleh hilang. Wakaf ruko tak hilang. Wakaf tanah tak hilang. Wakaf masjid tak hilang.
Tapi ada namanya sedekah. Sedekah duit tadi hilang, dibayarkan untuk listrik, dibayarkan untuk AC, dibayarkan untuk karyawan, hilang, habis dia. Ada namanya zakat. Zakat itu wajib, sedangkan infak itu sunnat. Zakat, wakaf, infak, sodakoh. Kalau sodakoh Pak Ustaz, sodakoh ini yang paling ringan. Tak ngasih duit pun bisa sodakoh. Nah, ini dia. Kalau infak, duit. Tapi kalau sodakoh, tidak mesti duit. Mana contohnya? Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Makanya ketika lewat kotak tadi, dia senyum aja. Pas lewat kotak. Itu dia ngasih sodakoh. Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang sendi ini sodakoh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bil aliyil azim. Setiap tulang sendi ini mesti ada sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Masuk masjid, tasbih. Yang ngobrol, ini banyak orang ngobrol tak tentu arah. Ibu sudah masuk, bapak sudah masuk, tiba-tiba datang orang ngajak ngobrol. Gimana kabarnya? Subhanallah. Datang pula kawan sebelah. Kabarnya nak Sianu itu terjadi nikah sama Sianu, pacaran aja ke Jino. Alhamdulillah. Apa betul Ustaz Somad itu sekarang dilaporkan orang semua? Allahu Akbar. Pergi ke Makkah haji dan umrah beli tasbih. Pergi ke Makkah haji dan umrah beli tasbih. Banyak tasbih. Banyak ibu beli tasbih. Banyak bapak beli tasbih. Banyak Ustaz. Berapa biji? 100 biji. Untuk siapa? Habis kasih untuk kawan semua. Tinggallah punya dia satu. Itu pun digantungkan di kaca spion mobil. Lalu kita bertasbih mana? Pegang satu tasbih. Subhanallah. 100 hitungan tasbih. Subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar 100. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim 100. Istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih 100. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 100. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100. 700. Nah, cukup. Habis subuh sekali, habis asar sekali. Tak bisa habis asar, habis maghrib. Tak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya, mau tidur malam. Tak bisa juga mau tidur malam, tahajud malam. Tak juga bisa tahajud malam, besok pagi. 24 jam mesti ada zikir niat Allah Subhanahu wa taala. Makanan manusia nasi, makanan orang ikan, tapi makanan ruh adalah zikir. Orang yang tak berzikir ruhnya lemah. Maka dia mesti banyak berzikir. Majelis ilmu di majelis zikir. Ada orang yang jasadnya hidup, badannya hidup, tapi jiwanya lemah, letoy, lesu, lunglai, mau mati. Maka jiwa ini harus zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau itu yang sering diucapkan, itulah nanti yang akan datang ke telinga pas kita mau mati sakratul maut di ruang ICU. Ibu, bapak pernah gak terngiang-ngiang suara musik? Pas mau tidur malam, terngiang suara musik. What can I do? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau putar? Apa yang sering kau tengok? Itulah yang akan datang nanti ketika mau mati. Makanya sering-sering berzikir, sering-sering ikut majelis zikir. Nanti kalau ada undangan, hadirilah majelis zikir iktikaf malam. Jam 2 malam datang. Jam 2 ke jam 3 baca Quran. Jam 3 ke jam 4 tahajud tutup witir. Jam 4 ke jam 5 muhasabah. Redupkan lampu. Karena kalau lampu terang, agak redup sedikit. Muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Menetes air mata, habis tisu setengah kotak, nangis. Begitu dihidupkan lampu pas mau azan subuh, kau nangis tadi? Iya. Apa yang kau tangiskan? Belum turun juga gaji lagi. Ternyata tak semua air mata itu karena takut kepada Allah. Rajulun, ada seorang laki-laki,
bangun di tengah malam, zakarallah khalian, berzikir dengan Allah dalam keadaan sunyi sepi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes air matanya karena dia takut dikubur sendirian, takut dia tak selamat dari azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, takut tak selamat meniti titian siratal mustaqim, takut tak selamat dari azab neraka. Saking takutnya, saking ngerinya, saking kan dia cemasnya, menetes air matanya. Air mata itulah yang menyelamatkan dari azab Allah. Tapi kadang kalau menunggu sunyi sepi, kapan sepinya dunia ini? Zaman dulu sepi jam 2 malam. Sekarang jam 2 malam kita bangun berdoa. Rabbana atina fid dunya. Gol! Gitu. Rupanya jam 2 malam main Manchester United, Liverpool, Barcelona. Oleh sebab itu jangan pernah menunggu sunyi. Kalau pagi mau berdoa pagi, sholat duha. Sore mau berdoa, doa sore. Ikut wirid yasin pengajian ibu-ibu. Mau berdoa pengajian malam dari maghrib ke isya. Makanya kapanpun ada waktu pengajian, waktu kosong, datang, duduk, dengar, diam. 4B. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah SWT. Tapi aku tengok tak ada ibu-ibu kan. Bapak-bapak pun tak ada mengantuk. Sehat semuanya. Kalau ada pengajian yang mengantuk, 2 kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan. Ada orang tuh digoda setan dia. Begitu masuk ke dalam masjid, datang setan mengipas dia. Nina bobo, oh Nina setan. Mohon maaf Bu Nina, jantus. Tapi ada pula orang tidak digoda setan, memang kurang gizi buruk. Itu pun sikit-sikit menguap. Belum lagi Ustadz ceramah, baru dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Pas disalahkan setan, setan, kenapa kau goda dia setan? Kata setan, aku tak ada goda dia. Tak ada kau ajak dia tidur, tak ada. Ada kau kipas dia, tak ada kau kipas. Memang dia aja penyakitan. Oleh sebab itu maka makanlah makanan yang bergizi. Jangan terlalu banyak kolesterol, jangan terlalu banyak gula. Minum air putih lebih bagus. Ini contohnya, tak ada teh manis kan? Saya bukan menyindir, bukan. Saya sebelum kemari tadi sudah banyak makan manis. Makan roti manis, makan bolu manis, minum kopi manis. Nah, jadi saya termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir itu. Saya to the point aja. Langsung aja. Nah, kalau makannya tak terlalu banyak, karena kalau sudah makanan banyak masuk ke dalam perut menggelembung, urat perut tegang, kendur urat mata. Maka sebelum pengajian itu siap, konsentrasi, catat, ambil pena, tulis. Nulis pertanyaan, nulis. Kadang jamaah ini sibuk dia menulis. Siap. Selesai pertanyaan, apa yang kau tulis tadi? Melukis gambar Ustaz. Jamaah sekarang tak lagi menulis. Kenapa? Karena pengajian sudah direkam MP3 dan MP4. Bagi yang tak merekam pun masih bisa memutar di rumah. Tinggal buka saja Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Apalah susahnya? Ada orang mengatakan, hidup kita di zaman sekarang ini Pak Ustadz banyak dosa, banyak maksiat. Dosa saja yang kita tengok. Tidak selamanya. Justru zaman sekarang lah enak buat pengajian. Zaman sekarang lah enak ingin beramal soleh. Zaman dulu kamu pengajian datang ke masjid. Zaman sekarang tinggal hidup kan. Saya Pak Ustadz, tiap-tiap malam saya jumpa sama Ustadz. Hah? Kok bisa ente jumpa saya tiap malam? Sebelum tidur malam saya tonton. Sampai mengigau pun nama Ustadz saya sebut. Wah, bahayanya nanti dengar lakinya. Oleh sebab itu maka kita mengaji ini hanya untuk mencari ilmu, karena amal kita tidak akan benar kalau tidak punya ilmu yang benar. Jam 5.28, 2 menit lagi. Lambat kali jam ni ku tengok ah. Masya Allah, tabarakallah.
senang, tenang. Kadang kita masuk ke masjid tuh berkeringat, kita panas. Tapi di sini sejuk, karpetnya tebal, pemandangannya indah. Menengok ke atas pula ada gambar emas, menengok ke depan pula ada kaligrafi. Mata dimanjakan dengan lukisan hiasan, telinga pula ditenangkan dengan mikrofonnya mantap. Saya pun semangat ceramah. Kadang kita semangat ceramah, tapi begitu mikrofon dipakai, Assalamualaikum. Ada pun maka dari itu, kusyukur Pak. Maka banyak Pak. Sing. Apa yang mau didengar orang? Tapi di sini semuanya lancar. Kadang di masjid itu pakai kabel. Kabel. Tapi karena ceramahnya di Medan, kabel. Kadang di masjid itu pakai kabel pun putus-putus. Tapi di masjid kita tak pakai kabel pun menyambung. Kurang hebat apa lagi itu. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan siapapun ustadznya yang datang kemari, hadiri pengajian. Tak ada kurangnya masjid ini satu pun. Maka jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kalau kalian ke Medan jangan lupa mampir ke masjid As-Sakinah di perumahan Citra Garden. Datang. Kita ulang sekali lagi ya. Ini untuk endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun berada, kalau Anda ke Medan jangan lupa mampir ke Masjid As-Sakinah di perumahan Citra Garden. Kami tunggu kedatangan Anda. Nanti kalau datang orang kemari, dia mau studi banding gimana cara merubah ruko jadi masjid. Begini caranya, di syutingnya lah. Oh begini cara buat desainnya, misalnya. Oh gitu cara buat pintunya, dipelajarinya semua. Baik kalau nanti datang ustadz ramai penonton jamaah ingin mendengarkan pengajian, gimana caranya? Segalanya dari mulai keuangannya, dari mulai tata letaknya, dari mulai meletakkan jam dindingnya, dari mulai meletakkan monitornya biar supaya jangan dicuri orang buat tinggi-tinggi di atas. Belajar dia semua. Udah lewat 31 menit. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita.